Welcome back di channel ini, saudara semuanya. Perlu Anda tahu bahwa hari Jumat kemarin terjadi goncangan di pasar keuangan Amerika Serikat. Terjadi goncangan besar, ada penurunan tajam sekitar 5%, kurang lebih. Bursa saham Dow Jones anjlok, S&P dan Nasdaq. Nah, ini kejadian yang perlu Anda harus waspadai, ya, Anda harus cermati karena ini adalah sinyal bahwa akan terjadi resesi global. Ya, karena ulah dari tanggal 2 April diumumkannya tarif resiprokal Donald Trump untuk seluruh dunia, dikenakan tarif dasar 10% dan ada 15 negara yang Amerika mengalami defisit neraca perdagangan terhadap negara-negara tersebut yang mengalami surplus dikenakan tarif yang lebih tinggi. Masuk kita negeri Konoha dikenakan tarif 32%, ya. Nah, Indonesia dikenakan tarif 32%, ya. Itu walaupun kita ini dalam masa, hari ini saya bikin video ini dalam masa liburan Idul Fitri. Belum masuk liburan Idul Fitri, Selasa pekan depan. Tetapi kondisi nilai tukar rupiah di pasar non-deliverable forward atau NDF itu sudah di level pagi jam 8:10 waktu Indonesia Barat, itu sudah di level terendah tembus 17.000, ya. Jadi hari Jumat sudah tembus 17.000, hari ini sudah di level 17.059. Ini sinyal gawat. Ya, Anda perlu hati-hati bahwa nanti pekan depan di tanggal 8 April Bank Indonesia buka, bank-bank buka, bursa saham buka, maka rupiah sudah di level 17.000. Mungkin Bank Indonesia akan mencermati ini, akan melakukan intervensi besar-besaran. Rupiah akan terkoreksi dulu ke level di sebelum Lebaran. Jadi sebelum Lebaran itu, sebelum libur Lebaran, nilai tukar rupiah di pasar spot ya. Jadi pasar spot itu ya pasar di Bank Indonesia. Jadi di Indonesia itu tidak ada pasar non-deliverable forward atau pasar NDF, pasar derivatif atau pasar futures, ya. Nggak ada. Yang ada hanya pasar spot di Bank Indonesia itu. Kemarin sebelum libur Lebaran itu di level 16.555. Nah, hari ini di pasar NDF, hari ini Minggu, tanggal 6 April 2025, itu rupiah sudah tembus 17.000. Saya kan sudah selalu katakan di video saya, habis Lebaran rupiah pasti tembus level terendah sepanjang sejarah sejak 17 Juni 1998, di saat-saat mendekati Soeharto lengser itu, rupiah sempat terendah di level 16.800 dan sudah jebol di pasar NDF. Ya, pasar NDF ini hanya ada di luar negeri, di pasar di bursa finansial, bursa keuangan dunia, ya, seperti di Singapura paling terdekat, Singapura, London, Hong Kong, dan di New York. Nah, itu nilai tukar rupiah sudah di level 17.059. Jadi pas tanggal 8, mungkin Bank Indonesia akan intervensi besar-besaran, ya, di pasar NDF, ya, di pasar spot, dan juga mungkin dia akan gelontorkan surat utang SPN-nya. Jadi mungkin rupiah itu dia akan turun untuk menutup gap di antara harga 16.555 dan 17.059. Tapi setelah itu rupiah akan kembali anjlok, dolar akan kembali naik lagi. Karena apa? Karena kondisi ekonomi global ini dalam situasi yang sangat mencekam, situasi yang sangat gawat. Karena kita sudah lihat sejak Liberation Day tanggal 2 April, ya, pengumuman tarif dari Donald Trump itu, tarif resiprokal, tarif timbal balik itu membuat Cina membalas. Cina membalas di hari Jumat. Cina membalas tarif lagi mengenakan kepada barang import Amerika Serikat 34%. Akhirnya bursa saham Dow Jones jatuh
bursa saham Amerika jatuh 5%. Ya, dan itu punya dampak ke Eropa, mata uang Eropa jatuh, harga emas dunia jatuh, dan US dollar makin menguat. Surat utang Amerika Serikat, Treasury bond-nya, obligasi Amerika Serikatnya diburu para investor di dunia karena situasi yang sangat ketidakjelasan, situasi yang sangat membuat investor dunia panik akan terjadi krisis global, akan terjadi resesi global kalau karena Amerika tarif yang dikeluarkan ke Amerika Serikat itu dikhawatirkan setelah Cina membalas, takutnya nanti semua negara di dunia, mungkin kita juga akan membalas. Ya. Jadi kalau saling membalas tarif, berarti ini udah namanya perang tarif, membuat output dunia itu akan makin berkurang, harga-harga itu makin naik, maka terjadi resesi global. Itu sudah kelihatan dari harga minyak. Dunia itu jatuh dalam menuju ke level 60. Kemarin hari Jumat tutup di level 62 US dollar per barel, tetapi sudah menyentuh di level harga 60 per barel. Kalau harga minyak itu tembus level 60 US dollar per barel, berarti minyak itu akan menuju ke 35. Itu level-level di mana kondisi ekonomi menuju ke level 35 US dollar per barel, itu level-level di mana selalu terjadi krisis ekonomi, harga minyak selalu ke situ levelnya. Itu menurut hemat saya. Jadi ini sudah sinyal-sinyal akan terjadi krisis ekonomi global. Ya. Dari nilai tukar rupiah yang sudah tembus level terendah sepanjang sejarah 16.800 dan sekarang sudah 17.000, saya kasih tahu kepada Anda, ingat, kalau level psikologis 17.000 sudah tembus, ya, itu berarti setapak lagi. Sudah 1 meter di depan untuk menuju ke 18.000. 17.000 itu level yang tidak kuat, ya, tinggal seret, ya mungkin seminggu 2 minggu sudah 18.000 terjadi. Jadi di bulan April 2025 ini dolar rupiah sudah tembus level 18.000. Jadi apa yang sudah saya cita-citakan, ya sudah saya prediksi di tahun 2021 bahwa rupiah itu akan jadi 18.000, fakta membuktikan realitas itu terjadi. Karena apa? Berarti teknikal itu selalu benar. Jadi apapun yang saya katakan itu semua adalah sinyal dari teknikal. Di teknikal sudah mengatakan bahwa rupiah akan ke 18.000. The history repeat itself. 2022 tidak terjadi, 2023 tidak terjadi, 2024 hampir, dan terjadilah pada saat Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat. Jadi apapun yang dilakukan, segala kebijakan intervensi, yang saya selalu mengatakan, kebijakan intervensi yang dilakukan tetap the history repeat itself. Sejarah itu pasti berulang kembali. Itu tidak bisa kita melawan hukum alam. Jadi rupiah ke 18.000 itu pasti terjadi. Jika tembus level 18.000, maka apa yang sudah pernah diucapkan oleh, saya ingat waktu itu, sekitar bulan April, bulan ini atau bulan Maret tahun 2020 sejak pandemik, itu Ibu Menteri Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa kemungkinan besar kalau kondisi COVID-19 pandemik ini berjalan cukup lama, maka rupiah bisa tembus level 20.000. Tidak ada yang tahu, tetapi kondisi global ini sudah mengarah ke sana, sinyalnya mengarah ke sana. Jadi yang perlu saya garis bawahi lagi di channel ini khusus, karena di sini selalu edukasi Anda untuk investasi di logam mulia emas. Nah, ini adalah peluang besar. Anda tidak perlu khawatir dengan kemarin, ya, kepanikan karena Cina membalas tarif impor dari Donald Trump. Akhirnya bursa saham Amerika jatuh 5%, emas dunia ikut jatuh. Anda tidak usah khawatir dengan kejatuhan harga emas dunia. Karena apa? Tetap logam mulia emas antam, ya, logam mulia batangan fisik
24 karat logam mulia ya. Saya ulang-ulang supaya Anda ngerti ya, ini beda. Logam mulia itu tetap harganya naik. Harganya naik kenapa? Karena dolar rupiah sudah 17.000. Nah, kan saya sudah kasih tahu rumus perhitungannya. Harga emas dunia. Rumus perhitungan 1 troy ounce. Jadi harga emas dunia ini kan dihitung 1 troy ounce. Nah, 1 troy ounce itu rumus adalah sama dengan 131.103. Jadi, kalau rumus perhitungan untuk dapatkan harga emas per gram logam mulia antam itu ya adalah harga emas dunia yang sekarang ini 3.037 dikali dengan dolar rupiah. Dolar rupiah sudah 17.000. Saya katakan 17.000 karena tanggal 8 nanti buka sudah di 17.000 pas. 17.000. Jadi harga emas dunia 3.037 kali 17.000 dibagi 31.103 dapatnya harga per gram logam mulia batangan antam. Nah, itu rumusnya. Jadi Anda di sini kesempatan. Anda tetap yang pegang logam mulia antam itu, Anda tetap pesta pora di saat kondisi resesi yang terjadi. Kalau tidak ada kondisi ekonomi buruk, resesi, harga emas itu tidak naik. Harga emas itu adalah sarana lindung nilai. Di saat kondisi ekonomi memburuk, di saat kondisi inflasi yang tinggi, maka harga emas itu naik. Nah, kita dengan dolar rupiah yang sudah ke level 17.000, maka otomatis inflasi tinggi akan terjadi di negeri ini. Sudah pasti. Karena sebagian besar kita pabrikan-pabrikan di sini atau aktivitas bisnis di sini sebagian besar mau pakan ternak atau sampai industri kimia atau yang lain-lain itu adalah import. Kita selalu mengimport barang. Maka import barang itu menjadi mahal. Ya, Anda gandum saja import. Kedelai juga import. Maka dengan dolar yang naik 17.000 ini, sekarang ini, maka otomatis harga barang akan naik, inflasi akan terjadi. Jadi inflasi di Indonesia ini bukan karena daya beli, ya saya ulang lagi seperti saya sudah jelaskan di video saya, inflasi di Indonesia ini karena harga, karena cost push inflation, karena harga-harga barang yang naik, karena import yang naik, yang karena ada dolar yang melemah, dolar yang naik, rupiah melemah, sehingga impor barang jadi mahal. Nah, jadi nilai rupiah itu tergerus, maka sarana lindung nilainya adalah emas, logam mulia emas. Jadi Anda mau beli emas sekarang, di saat ada koreksi sedikit, itulah yang terbaik. Kalau Anda masih menunggu-tunggu, harga emas itu akan terbang lagi, karena pas buka pasar minggu depan, rupiah di atas 17.000, maka harga emas LM Antam akan naik lagi harganya. Begitu. Ya, karena kalau sekarang nanti bursa saham akan jatuh lagi. Jadi kalau kondisi perang dagang ini akan menjadi meluas setelah semua negara menjadi menaikkan tarif universal. Jadi semua akan menaikkan tarif melawan kebijakan dari Donald Trump, saling balas-membalas. Maka ini membuat perlambatan ekonomi dunia terjadi. Membuat ketidakpastian ekonomi dunia terjadi. Ya. Yang pasti adalah inflasi makin tinggi, harga-harga barang makin tinggi, produksi makin menurun, yang membuat harga barang tinggi otomatis, ya. Dan terjadi perampingan usaha di mana-mana. Mereka akan melakukan efisiensi semuanya. Apalagi yang paling kena dampaknya itu adalah konsumen di Amerika Serikat sendiri dengan tarif yang tinggi ini dan saling membalas ini. Maka jadi cash flow, aliran uang itu, likuiditas itu makin mengering. Karena sekarang negara yang paling kaya, yang belanjanya banyak adalah Amerika Serikat. Contoh kita saja, Indonesia. Ekspor terbesar kita adalah China. Nomor 2 adalah Amerika Serikat. Kalau dengan adanya tarif yang tinggi, maka otomatis orang Amerika dikenakan harga yang lebih tinggi, maka mereka akan efisiensi. Mereka akan membeli barang kita itu lebih sedikit.
Mereka akan berhemat, mengurangi. Atau mereka efisiensi, mengurangi perampingan usaha karyawannya ya di PHK, supaya mereka bisa tetap membeli barang kita. Efisiensi. Maka di sana akan terjadi daya belinya menurun. Jadi ujung-ujungnya tetap akhirnya menuju ke resesi. Kita akan mendapatkan penerimaan negara, devisa kita berkurang. Penerimaan negara kita berkurang. Maka stok dolar kita itu juga makin berkurang. Sementara yang sekarang investasi di Indonesia ini angkat kaki, pergi membawa dolar keluar ke Amerika Serikat karena Donald Trump sudah menjanjikan mereka, jika Anda membangun pabrik, investasi di Amerika, pajaknya rendah, bahkan bisa nol. Maka mereka keluar ke Amerika Serikat. Mereka borong dolar, maka dolar makin naik. Sementara kita untuk mendapatkan devisa jadi berkurang. Sedangkan satu jalan intervensi kita menjual surat berharga, sementara Amerika surat berharganya diburu. Nah, inilah kondisi yang tidak menentu. Sedangkan, kita berharap, di Amerika ekspornya mungkin menurun. Kita yang tadinya kita surplus bisa jadi berkurang. Seperti saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, yang setiap bulan kita bisa surplus 3 miliar US dollar, mungkin sekarang turun jadi 700-900 juta range-nya. Yes, 700-900 juta miliar US dollar range-nya. Kita berharap di Cina, sedangkan Cina sendiri juga ekspor ke Amerika menurun. Maka dia juga melakukan efisiensi, tidak mengambil barang dari kita. Maka kita juga penerimaan negara berkurang karena Cina juga permintaannya lemah, permintaan ekspor. Jadi ini semua adalah kait-mengkait. Jadi saling ketergantungan. Belum tentu barang kita yang kita ekspor ke Cina itu untuk konsumen Cina. Bisa juga Cina ekspor seperti udang, ikan, bisa juga kita ekspor ke Cina, Cina ekspor ke Amerika Serikat. Dengan adanya tarif yang tinggi, Amerika tidak membeli barang Cina, barang kita, ya itulah yang terjadi. Penerimaan negara kita berkurang, sementara yang di sini, asing yang di sini pulang bawa dolar ke kampung. Maka likuiditas dolar itu makin berkurang. Jadi saya mau bicara ini logika sederhana saja. Jadi dolar itu tidak akan menguat lagi, makin melemah. Rupiah itu tidak akan menguat lagi. Ya. Rupiah itu makin anjlok terus karena dolar itu makin naik. Karena likuiditas dolar itu makin berkurang di sini. Cadangan devisa kita yang masih 154 miliar US dollar di Bank Indonesia itu mau dipakai untuk melakukan intervensi, lama-lama itu habis. Semakin tergerus cadangan devisa itu karena penerimaan negara juga berkurang, maka makin dalam rupiah anjlok. Dengan adanya perang dagang ini, itu semua negara itu akan, semua investor di dunia itu akan fokus ke safe haven. Mereka mencari safe haven yang paling aman, yaitu 1 US dollar. Maka uang itu kesedot ke surat utang Amerika Serikat. Maka dolar menjadi langka. Dolar itu makin naik. Rupiah kita udah pasti makin jeblok. Jadi Anda tidak usah khawatir. Kalau semakin rupiah itu jeblok, Anda segera alihkan uang Anda dari rupiah di bank itu menjadi emas. Supaya Anda melindungi aset Anda. Ini kondisi ini adalah terulang, sejarah terulang. Selalu di video saya, Anda coba scroll ke bawah. Dari tahun 2021 saya selalu mengatakan bahwa sejarah pasti berulang kembali. The history repeat itself. Kejadian yang kita alami di tahun 1997, 1998, siklusnya ini sekarang terjadi lagi. Ini akan terjadi di tahun 2025 sampai puncaknya di 2026. Itulah sejarah, pasti berulang kembali. Maka di saat kondisi seperti tahun 1997, 1998, apa yang naik? Hanya dolar dan emas yang naik di negeri ini. Jadi investasi dalam dolar, kalau Anda tidak mau investasi dalam dolar, Anda harus selamatkan uang Anda, lindungi uang Anda di mana? Di emas, di logam mulia emas. Ini saya
memberi edukasi kepada Anda karena saya peduli. Karena saya tahu bahwa kondisi itu akan makin gawat. Banyak orang yang masih enggak, baik-baik saja, kondisi tidak terpengaruh. Siapa bilang? Kita akan lihat nanti. Kondisi tidak terpengaruh gimana? Likuiditas. Kita bicara adalah uang yang beredar. Sekarang kalau likuiditas uang beredar dolar itu berkurang, maka dolar itu makin naik. Itu secara otomatis. Anak SD juga tahu. Kalau Anda bilang katanya, oh tidak terpengaruh, gampang kita bisa intervensi ekonomi, fundamental ekonomi mau baik kayak apapun, tetapi yang Anda butuhkan di sini adalah dolar karena Anda masih mengimpor barang dari luar. Sementara ekspor sudah terhambat karena perang tarif. Penerimaan negara berkurang, penerimaan dalam dolar berkurang. Maka dolar makin naik. Kalau dolar naik itu, persepsi dari investor sudah mengatakan begitu, itulah yang akan terjadi. Maka 18.000 jebol, hati-hati. Emas ini tidak akan lama lagi dari 1.700.000, 1.800.000 per gram bisa sampai 2 juta di akhir April 2025. Kalau Anda tidak segera mengamankan aset Anda ke logam mulia emas, Anda akan rugi. Anda akan menyesal. Oke? Nah, bagi Anda yang super agresif, yang ingin dapatkan keuntungan lebih besar lagi daripada investasi di logam mulia emas, Anda harus trading di futures trading. Karena disitulah bukan keuntungan 1:1, tetapi keuntungan 1:100. Ya, hanya orang-orang yang super agresif, yang suka bermain-main dengan risiko. Karena ada hukum investasi, high risk, high return, low risk, low return. Risiko besar, untungnya juga besar. Risiko kecil, untungnya juga kecil. Jadi kalau Anda tidak masalah dengan risiko besar, Anda akan dapatkan untung yang besar, yaitu di trading futures gold. Hubungi saya di nomor di bawah ini. Saya ada cantumkan nomor di deskripsi video di bawah ini, atau saya sebutkan 081398469746, 081398469746. Hubungi saya. Bagi Anda yang super agresif, yang bermain-main dengan risiko, ingin dapat keuntungan yang besar, hubungi saya. Kita dapatkan keuntungan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global, di tengah kondisi seperti gini. Itu market sangat volatile, Anda bisa dapat keuntungan banyak di gold future. Sukses untuk Anda, jangan lupa ini di subscribe, tekan loncengnya. Sukses.